Dan kita akan dengarkan sharing firman Tuhan yang mana saya sudah didampingi Pastor Mikael Dukwijaya yang akan menyampaikan firman-Nya dengan tema bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Diambil dari Galatia 3 ayat 1 sampai dengan 29. Silakan, Pastor. Ya, salam. Terima kasih, Bro Frans. Suara saya terdengar? Ya, terdengar, Pastor. Oke, izin saya share screen ya. Tadi kita udah dengar lagu Happy Dance dari Mercy Me. Ya, lagu pembuka biar kepala kita nggak panas. Oke, karena pembahasan Galatia 3 ini cukup cukup lumayan berat lah ya. Galatia 3 ayat 1 sampai Galatia 3 ini berbicara mengenai bagaimana pemahaman dari Rasul Paulus terkait kitab Taurat. Dan nanti dihubungkan dengan pernyataan Yesus terkait hukum Taurat. Nah, apakah ada pertentangan di antara pemahaman ini atau sebenarnya nyambung atau sebenarnya itu satu kesatuan, tapi ada sudut pandang yang buat kita semua seakan-akan ini berbeda. Ini sangat menarik ya, Galatia 3 ini ada sesuatu yang luar biasa. Sebelumnya gini, saya mau bicara dulu. Misalnya contoh sekarang adalah tanggal 5 Maret tahun 2002. Dan kita pergi ke sebuah toko yang berjualan satu barang, ya. Dan ketika ngelihat barang itu, kita ngelihat expired date-nya, atau kita ngelihat tanggal kadaluarsanya tertulis 1 Desember 2023. Nah, berarti barang itu masih berlaku sampai sekarang, belum expired. Karena expired-nya tanggal 1 Januari 2003. Sedangkan kita sekarang berada di tanggal 5 Maret tahun 2002. Nah, pada tanggal misalnya kita ke toko itu lagi, dan kita berada di tanggal 17 Agustus tahun 2023. Kira-kira barang itu expired nggak? Ya sudah expired kan? Otomatis expired, otomatis sudah tidak berlaku. Nah, ini timeline-nya mesti jelas nih. Kalau kita bicara Taurat, mesti jelas timeline-nya. Mesti jelas timeline Yesus, mesti jelas timeline Paulus, dan mesti jelas timeline kita. Ya, oke, saya mulai ya. Ya, kita sama-sama belajar nih. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ya, ayatnya ada di samping kiri ini ya, ayatnya di samping kiri. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ya, perhatikan ini. Ini satu ayat yang selalu saya pegang. Ya, salib itu dilukiskan dengan terang di hadapan kita. Dengan kata lain, kalau kita memahami Injil, memahami salib, seharusnya terang benderang di depan kita. Kalau nggak terang, ini pertanyaan buat kita. Ya. Anggap misalnya kita di satu tempat yang gelap, kita mempunyai senter. Kemana spotlight center arah cahaya itu kita arahkan? Nah, ini kita akan lihat ya. Ya, saya ulang, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang benderang di depanmu? Hal ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ya. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia, kamu sudah terima Roh. Kamu terima Roh itu karena sudah melakukan hukum Taurat atau percaya pada Injil. Perhatikan ada dua kata kerja di sini, yang melakukan dan percaya. Ini sebenarnya inti pembeda, ya, atau inti dari kita melihat hukum Taurat dan Injil. Taurat itu harus dilakukan. Injil itu percaya. Saya lanjut ya.
Ayat selanjutnya adalah, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu, masakan sia-sia? Jadi jemaat Galatia sudah menerima roh dan telah memulai hidup di dalam roh, tapi ujung-ujungnya mereka mengakhirnya di dalam daging. Ya, kalau kita lihat Galatia 1-2 itu jelas tuh bagaimana kondisi jemaat di Galatia, termasuk para pemberita Injil yang kepada mereka, bagaimana mereka beralih, bagaimana mereka menjadi munafik akhirnya. Ya, bisa dilihat di Galatia 1-3. Saya nggak bahas ya, kita poin Galatia 3 ini aja. Galatia ketiga ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? 2 kali diulang pertanyaan ini. Nah, jadi jemaat Tuhan di Galatia dan kita sekarang itu telah menerima anugerah roh dengan berlimpah-limpah. Dan ada mujizat di antara kita semua. Ya. Tapi roh itu yang kita terima dengan berlimpah-limpah dan mujizat yang ada di tengah kita, apakah karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ini pertanyaan penting. Ya, karena ini pertanyaan penting. Nah, terus dikatakan di sini, ayat Galatia 3 ayat 6-7. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi Abraham percaya kepada Allah. Karena percayanya itulah, maka Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran kepada Abraham. Ini penting, poin penting, karena ada 2 hal nanti kita lihat. Ada bicara janji, ada bicara hukum. Ada bicara janji Allah, ada bicara hukum Taurat. Ya, apakah ada pertentangan di antara ini? Ya, kita akan lihat nanti ya. Jadi dimulai dengan, Abraham itu memulai dengan percaya kepada Allah. Dan karena percayanya itulah, Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran terhadap Abraham. Nah, itu poin penting. Sekarang kita lihat di Galatia 3 ayat 8-9. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, ya, saya ulang ya, Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati. Bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ya. Jadi sekarang, Allah sudah membenarkan orang-orang bukan Yahudi. Karena iman. Dasarnya karena iman. Sama, Abraham pun dibenarkan karena percayanya kepada Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Ya. Berfirmanlah di Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu
semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, jadi berkat itu diturunkan kepada Abraham, kepada keturunannya, dan kepada kita, yaitu kaum di muka bumi. Kita bukan orang Yahudi, tapi karena Abraham, maka kita mendapat berkat itu juga. Ya, dimulai dari janji Allah kepada Abraham. Nah, ya, berfirman ini Abram, waktu itu bukan Abraham, dia masih Abram namanya, belum Abraham, belum berubah. Nah, janji itu disebutkan, sudah diucapkan Tuhan janji itu. Nah, sekarang kita lihat. Jadi, kita orang yang bukan Yahudi, kita dapat hidup dalam berkat Abraham ini karena iman. Nah, itu kata kuncinya. Nah, sekarang kita lihat ayat selanjutnya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Saya ulang ya. Karena semua orang, ya jelas nih semua orang, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Jadi Taurat ini ada 613 hukum, ada 613 mitzvot yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan dengan setia, maka orang itu terkutuk. Nah, mari kita lihat dasarnya. Ya, dasarnya ini dari mana? Di Ulangan 27:26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Jelas ya, bahwa dikatakan hukum Taurat itu harus dilakukan dengan perbuatan. Dan harus ditepati semua perkataannya. Ya. Makanya dikatakan terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Ya, jadi hukum Taurat harus dilakukan dengan perbuatan, bukan dengan iman. Abraham percaya kepada Tuhan dengan iman. Ya, yang melakukan hukum Taurat, mereka harus melakukan perbuatan, ya, agar tidak dikutuk. Itu inti hukum Taurat. Kita balik lagi ayat ini. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Saya ulang ya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Nah, ayat selanjutnya kita lihat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya, saya ulang ya. Orang yang melakukan hukum Taurat tidak ada yang dibenarkan di hadapan Allah. Karena sudah jelas, orang yang benar hidup oleh iman. Bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ayat selanjutnya dikatakan gini, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya, jadi dasar hukum Taurat bukan iman. Ayat ini jelas mengatakan dasar hukum Taurat itu bukan iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi kalau nggak melakukan, nggak hidup. Nah, itu dasar dari Taurat. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Galatia 3 ya 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Saya ulang ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mari kita melihat ayat ini ya.
Oke, kita lihat. Dikatakan gini, curse is everyone who is hung on the tree. Ya. Dikatakan di sini adalah orang yang digantung di pohon itu terkutuk. Nah, sekarang kita lihat dasarnya dari mana. Rasul Paulus tetap membandingkan ini, mengcapture ini dengan Taurat. Mari kita lihat hukum Taurat yang berapa bicara ini. Di Ulangan 21 ayat 23. Ya. Ulangan 21 ayat 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Mari kita lihat. Ini hukum Taurat yang keberapa? Ya, kita lihat. Dikatakan gini, everyone who is hung on the tree is under God's curse. Jadi dasarnya adalah di Taurat terkait di bab 20 ya, tentang penghukuman dan penggantian kerugian atau pemulihan. Ya. Di Mitzvot yang ke-290 tertulis di sini, mayat seorang kriminal yang sudah dieksekusi tidak boleh dibiarkan tergantung semalam-malaman. Ya. Kemudian dikatakan adalah Mitzvot yang ke-291 menguburkan yang telah dihukum mati pada hari itu juga. Jadi dengan kata lain, Kristus telah menjadi orang yang dikutuk. Ya. Dan di sini kita lihat seorang yang digantung terkutuk oleh Allah berada di antara dua hukum Taurat yang ke-290 dan 291. Ya. Nah, inilah posisinya Yesus. Bahwa dia, Kristus, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi kutuk di dalam hukum Taurat itu bukan hanya satu, banyak kutuk di dalam hukum Taurat. Dan Tuhan dan Yesus menerima semua kutuk itu menjadi satu kutuk hanya untuk dia. Ya. Jadi Yesus telah berada di dalam hukuman ini, hukum Taurat. Sehingga dikatakan Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, luar biasa ya di sini ya. Nanti kita perhatikan ayat selanjutnya di sini. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Bapa telah membuat janji kepada Abraham, ya, supaya Abraham diberkati dan berkatnya itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Kata Abraham bukan hanya berbicara mengenai harta benda, tapi berbicara yang lebih daripada itu, yaitu roh. Roh Allah atau roh Yesus yang sekarang ada di dalam kita. Itu janji yang luar biasa. Dan kita lihat ayat sebelumnya, Bapa
memberikan janji ini kepada Abram, dan Abram percaya janji itu, sehingga diperhitungkan sebagai kebenaran. Luar biasa ya. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Yohanes 3 ayat 15 sampai 15. Ya, ayat 15. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Jadi Rasul Paulus menggunakan contoh kehidupan sehari-hari. Oke. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Nah, saya ulang ya. Saya ulang. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Nah, kita lihat yang mana ini contoh ini. Kita lihat di ayat Galatia 3, ayat 16 sampai 17. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Jadi Bapa berjanji kepada Abraham untuk keturunannya, hanya satu keturunannya, yaitu Kristus. Bukan janji untuk banyak orang. Saya ulang ya, janji Bapa kepada Abraham bukan untuk semua orang, hanya kepada satu orang, yaitu Kristus. Nah, kita lihat janjinya seperti apa. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman di Kejadian 12 ayat 7, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dikatakan, mari kita lihat ininya. I will give Oke, kita lihat ini belum muncul ya. I will give this land to your offspring. Jadi dikatakan adalah kepada keturunannya. Nah, keturunan cuma satu, yaitu Kristus. Nah, mari kita lihat lagi. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Jadi maksudnya Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa dia dan keturunannya akan diberkati. Nah, antara janji Allah, janji Bapa kepada Abraham sampai kepada keturunannya, di tengah-tengahnya, yaitu 430 tahun kemudian dari Allah mengucapkan janji kepada Abraham, itu diturunkan hukum Taurat kepada Musa. Nah, tapi hukum Taurat ini tidak dapat membatalkan janji Allah kepada Abraham dan kepada keturunannya. Ini sangat penting ya, bahwa hukum Taurat tidak dapat membatalkan janji janji Bapa kepada Abraham sampai kepada keturunannya yaitu Kristus. Walaupun di tengahnya ada hukum Taurat. Tidak dapat dibatalkan. Karena Rasul Paulus sudah mencontohkan di sini. Surat wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi seseorang.
Jadi Rasul Paulus menekankan di sini bahwa ada janji yang telah diucapkan Allah kepada Abraham dan tidak dibatalkan oleh hukum Taurat yang terbit 430 tahun kemudian. Jadi janji itu lebih tinggi daripada hukum Taurat. Mari kita lihat. Galatia 3 ayat 18 dikatakan, sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Janji kepada Abraham itu karena Abraham percaya, dan itu dibenarkan oleh Allah. Hukum Taurat adalah harus berbuat. Itu yang membedakan. Nah, sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Ya. Karena janji itu Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Di dalam Taurat tidak ada kasih karunia. Tapi di dalam percaya, di dalam janji ada kasih karunia. Jadi luar biasa nih. Jadi ada janji Allah, ada hukum Taurat. Sekali lagi di dalam janji Allah lah ada kasih karunia. Kita lihat ayat selanjutnya. Galatia 3 ayat 19 sampai 20. Kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Ya, Rasul Paulus menuliskan lagi. Kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Padahal dijelaskan bahwa janji itu sudah diucapkan sampai kepada keturunannya yaitu Kristus. Tapi di tengahnya ada hukum Taurat yang dikeluarkan, yang diturunkan 430 tahun kemudian dari janji itu. Dan hukum Taurat ini tidak dapat membatalkan janji. Nah, Rasul Paulus lagi, kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Ngapain ditulis, ngapain diturunkan, ngapain harus dijalankan? Nah, ini jawabannya. Iya, maksudnya hukum Taurat ya ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Dan kita bisa melihat bahwa dalam perjalanan umat Israel, ya, hukum Taurat diturunkan kepada Musa, itu banyak pelanggaran-pelanggaran. Maka perlu ditambahkan hukum lagi, yaitu hukum Taurat. Karena begitu banyak pelanggaran-pelanggaran. Nah, dikatakan, ya ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang. Perhatikan kata sampai datang. Jadi hukum Taurat ini ditambahkan sampai datang. Ya. Ada expired-nya, ada batas waktunya, ada akhirnya dari hukum Taurat. Ya, maka dikatakan ini sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Jadi hukum Taurat akan berakhir sampai ketika keturunan yang dimaksud oleh janji itu datang. Oke, saya lanjutkan. Dan ia, maksudnya ia ini Taurat, disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja. Jadi siapa ini? Musa, ya, Nabi Musa. Allah berjanji kepada Abraham sampai kepada keturunan yaitu Kristus. Di tengahnya 430 tahun kemudian, malaikat menyampaikan hukum Taurat kepada Nabi Musa. Karena banyak pelanggaran yang dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu. Nah, ini, jadi maksudnya hukum Taurat apa? Ya, karena dia ditambahkan. Nanti ada penjelasan lebih detail lagi. Nah, saya lanjut ya. Sedangkan Allah adalah satu. Mari kita lihat. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Mari kita lihat bahasa ininya. Oke. Ini dikutip Rasul Paulus dari hukum Taurat yang ke-6. Ya, bab 1 mengenai Allah, hukum Taurat atau mitzvot yang ke-6, yaitu
Sema mengetahui bahwa Allah itu Esa, kesatuan yang lengkap. Jadi ini adalah perintah. Ya. The Lord our God, the Lord is one. Echad. Echad. Jadi Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa. Nah, ini penting. Kenapa kita sangat penting di sini? Kita akan lihat ya, saya akan jelaskan di sini. Oke, kita lihat. Allah, Bapa yang berjanji kepada Abraham, ya, sampai kepada keturunan yaitu Yesus, itu adalah satu. Ya, saya ulang ya. Apa penting ayat yang dituliskan Rasul Paulus? Allah adalah satu. Bahwa Bapa yang telah berjanji kepada Abraham sampai kepada keturunan yaitu Kristus, Bapa dan Kristus adalah satu. Sehingga dikatakan adalah Allah adalah satu. Dan ini berdasarkan mitzvot atau kitab atau Taurat yang ke-6. Allah adalah satu. Oke, saya lanjut. Galatia 3 ayat 21 Galatia 3 ayat 21 sampai 22. Kalau demikian, nah ini pertanyaan gini. Ini yang jadi tema kita hari ini. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Saya ulang ya pertanyaannya ya, yang ditulis oleh Rasul Paulus. Bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Jawabannya, sekali-kali tidak. Dengan kata lain, janji Allah yang disampaikan kepada Abraham itu tidak bertentangan dengan hukum Taurat yang keluar 430 tahun kemudian. Nah, jelas ya jawabannya, tidak bertentangan. Nah, saya lanjutkan, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Ya. Saya ulang ya, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, dengan kata andai kata, berarti ini bukan suatu kebenaran. Maksudnya bukan sesuatu yang dijadikan acuan, karena andai kata. Jadi dengan kata lain, hukum Taurat itu, atau kebenaran itu bukan berasal dari hukum Taurat. Ya, saya lanjut. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Ya, jadi mereka yang percaya dengan iman di dalam Yesus, maka janji itu akan diberikan. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Saya ulang ya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Atau dengan kata lain, kitab Taurat ya, telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Nah, supaya oleh karena imanlah di dalam Yesus Kristus, maka janji itu, janji Bapa kepada Abraham, diberikan kepada mereka yang percaya. Oke, kita lanjut. Ayat 23-24. Sebelum iman itu datang, kita di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ya. Jadi pada waktu itu umat Israel
harus dikawal dengan hukum Taurat dan dikurung dalam hukum Taurat sampai masanya iman itu telah dinyatakan. Ya, jadi dikatakanlah pertanyaan, bertentangkanlahkah janji Allah dengan hukum Taurat? Tidak. Karena hukum Taurat itu fungsinya adalah untuk mengawal ya umat Tuhan, ya, bangsa Israel pada waktu itu, dan mengurungnya sampai iman itu telah dinyatakan. Oke. Nah, ini lebih jelasnya dikatakan jadi gini. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Jadi yang dimaksud dengan iman ini adalah Kristus, yang adalah keturunan Abraham yang dimaksud dalam janji Bapa. Saya ulang ya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Mari kita lihat. Ini yang sering jadi perdebatan ya. Oke, saya baca ya Matius 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, jadi Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Mari perhatikan spotlight kita kepada ayat ini, kalimat ini. Sebelum semuanya terjadi. Ya, sebelum semuanya terjadi. Kapan semuanya terjadi? Yaitu ketika Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dan dia katakan, tetelestai. Sudah selesai. Sudah lunas. Ya. Itu semuanya sudah terjadi. Ketika dia mengatakan, apa yang lebih lagi daripada itu? Ketika Yesus mengatakan di kayu salib, di mana ketika itu dia menjadi kutuk, dia mengambil semua kutuk dari semua kutuk di hukum Taurat itu ditanggungnya di kayu salib. Dan dia katakan sudah selesai, sudah lunas. Jadi kita semua umat manusia sudah tidak di bawah kutuk dosa lagi. Sudah tidak di bawah hukum dosa lagi. Sudah tidak di bawah perhambaan lagi. Dan dia bangkit 3 hari kemudian. Masih ingat tadi yang saya sampaikan ayat yang di hukum yang 291 dari Misbot 290 dan 291? Ya, terkutuklah orang yang digantung ya, oleh Allah. Jadi terkutuklah orang yang digantung. Nah, perhatikan ayat Misbot 290 dan 291 mengatakan adalah bahwa ya, orang yang dihukum pada waktu yang mati waktu itu harus dikubur pada hari itu juga. Kenapa? Supaya tanah itu tidak menjadi kutuk.
Kenapa? Karena tanah itu akan diberikan kepada keturunan, pada kita semua. Nah, Yesus mengambil di tengahnya, yaitu menjadi kutuk, dan dia dikuburkan sebelum lewat 1 hari. Ini luar biasa kalau kita dalamin, ini sesuatu yang lebih kita bisa memahami, ini sungguh luar biasa. Bagaimana Tuhan merancang semua ini, bagaimana ketika Tuhan, kita melihat bagaimana rumitnya ya pembentukan kehidupan ini dari kosong sampai alam semesta dan sebagainya, sampai yang paling kecil pun. Bagaimana Tuhan mengatur semuanya. Dan yang lebih besar lagi dan begitu terang benderangnya adalah ketika kita memahami salib itu seperti apa. Itu suatu karya yang besar. Dan hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Saya lanjut. Mari kita lihat ayat ini. Lukas 16 ayat 16 ya, sampai 17. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Saya ulang. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari Taurat batal. Gini, saya mau sampaikan. Ini penting ya. Ini sambungan dari sini. Saya akan buka di sini. Galatia 4 ayat 4-5. Tetapi setelah genap waktunya, ya, Galatia 4 ayat 4-5, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima sebagai Allah. Dengan kata lain, waktu Yesus mengatakan ini, ya, lebih mudah langit dan bumi daripada satu dari hukum Taurat. Yesus masih berada di bawah kutuk, masih di bawah hukum Taurat. Ya. Yesus masih di bawah hukum Taurat. Makanya di ayat sebelumnya kita melihat bagaimana Tuhan mengajarkan, menyampaikan hukum-hukum Taurat. Ya. Tetapi sesudahnya kita melihat, ketika zaman Yohanes sudah berakhir, Yesus mengajarkan mengenai kasih. Ya, saya ulang ya. Yesus mengajarkan mengenai kasih. Inti daripada hukum Taurat. Kenapa? Banyak kita ngelihat contoh bagaimana Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kalau hukum Taurat tidak boleh melakukan apapun pada hari Sabat. Tapi Yesus mengajarkan kasih. Dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ingat cerita seorang perempuan yang berzina? Hukum Taurat mengatakan bahwa dia harus dirajam sampai mati. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan menyampaikan kasih. Inti daripada janji Allah itu kepada Abraham. Yaitu Kristus itu sendiri. Bicara apa? Bicara kasih karunia. Ya, makanya Taurat dan kitab Nabi berlaku hanya sampai kepada zaman Yohanes. Dan Yesus mengajarkan mengenai kasih sampai dia disalib. Nah, sampai salib ini, hukum Taurat. Nah, kenapa Yesus disalib? Karena hukum Taurat. Ya, karena hukum Tauratlah maka Yesus itu disalib. Dan dia harus mengambil kutuk hukum Taurat di dalam dia. Begitu dia sudah menyelesaikannya dan bangkit 3 hari kemudian dari maut, kita sekarang hidup dalam kasih Tuhan. Bukan di bawah hukum Taurat lagi. Saya lanjutkan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun. Jadi penuntun kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat hanya sebagai penentuan dan tidak bertentangan dengan janji Allah. Oke, saya lanjut. Galatia 3 ayat 25-27. Sekarang,
Ya, sekarang berarti Rasul Paulus menulis surat atau kitab ini kepada jemaat Galatia dikatakan adalah sekarang. Iman itu telah datang. Iman itu siapa? Iman itu Kristus. Sekarang iman itu telah datang karena kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun atau tidak lagi di bawah hukum Taurat. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, saya mulai simpulkan ya. Bapa berjanji kepada Abraham sampai kepada keturunannya yaitu Kristus. Di tengahnya 430 tahun kemudian malaikat Tuhan menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa karena begitu banyak pelanggaran. Nah, apa fungsi hukum Taurat? Hukum Taurat adalah untuk menuntun atau mengurung umat Allah pada waktu bangsa Israel agar tidak semakin banyak membuat pelanggaran di hadapan Tuhan. Nah, kapan sampai berlakunya hukum Taurat? Adalah sampai ketika datangnya keturunan yang dimaksud, yaitu Kristus. Ya, atau sampai berakhirnya zaman Yohanes Pembaptis. Nah, itu sudah tidak berlaku lagi hukum Taurat. Nah, apa maksud Tuhan di Matius ini? Dikatakan di Matius 5, ya. Bahwa waktu itu Yesus berada di bawah hukum Taurat. Sehingga dia katakan tidak boleh dihapus apapun hukum Taurat, bahkan tidak boleh dirubah satu iota pun. Memang karena Yesus masih di bawah hukum Taurat. Ya, masih di bawah hukum Taurat. Sehingga Yesus tidak mengubah hukum Taurat, tidak mengubah satu titik pun di dalam hukum Taurat. Harus dilakukan. Tapi sampai masanya, hukum Taurat tidak berlaku lagi. Ya, bukan Tuhan membatalkan. Bukan Yesus membatalkan. Tapi memang hukum Tauratnya berakhir, karena hukum Taurat berakhirnya adalah sampai keturunan datang, atau sampai berakhirnya masa Yohanes Pembaptis. Otomatis berakhir. Contoh, kita misalnya bikin satu perjanjian, ya satu perjanjian kredit atau satu perjanjian apa, dan dituliskan, perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 1 Januari 2022. Selama periode itu tidak boleh dirubah. Siapapun nggak boleh ngerubah perjanjian ini karena masih berlaku. Nah, begitu tanggal 2 Januari 2022, otomatis sudah nggak berlaku lagi kan? Nah, itu pemahamannya seperti itu, sebenarnya simpelnya itu. Maka Yesus mengatakan ketika dia masih dalam periode perjanjian ini, dia kata nggak boleh berubah, dia pun tidak mengubah. Tapi begitu periode ini berakhir, ya sudah nggak berlaku lagi yang itu hukum Taurat. Karena hanya sebagai penuntun. Nah, saya lanjut ya. Nah, bagaimana sekarang? Pertanyaan sekarang adalah lanjutannya adalah, oh kalau gitu, kalau nggak ada hukum lagi, ya boleh dong kita istilahnya melakukan segala sesuatu seenak-enaknya dalam hidup. Nah, itu kan pertanyaan lanjutannya. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Yesus mengajarkan begini luar biasa. Ketika orang Farisi di Matius 22 ayat 34 ya, dikatakan begini. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Jadi kalau berkumpul nih. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, manakah yang terutama dari hukum Taurat? Perhatikan, guru loh. Orang Farisi, orang ahli Taurat ini menyebut Yesus itu guru. Berarti dengan kata lain, Yesus sangat memahami hukum Taurat dan dia hidup pada waktu itu di dalam hukum Taurat. Dan tidak berubah. Ya, maka ditanya, guru, hukum manakah yang terutama dari hukum Taurat? Dengan maksud pertanyaan ini untuk mencoba Yesus. Nah, jawabannya apa? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah
hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi hukum yang terutama dari Taurat adalah, yang pertama adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kemudian yang kedua, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab Nabi. Jadi dasar dari tuntunan hukum Taurat adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Itu dasarnya, itu yang diajarkan Yesus. Ketika seorang perempuan yang seharusnya dirajam dengan batu, tapi Tuhan berkata lain mengenai kasih. Bagaimana ketika orang sakit lepra yang dikata di dalam hukum Taurat itu orang yang najis. Tetapi Tuhan mengasihi orang lepra ini, sakit kusta ini, dan menyembuhkannya. Itu bicara kasih. Bahwa Yesus mengasihi sesama manusia. Nah, jadi pertanyaan kembali lagi adalah begini. Kalau Taurat itu sebagai penuntut sudah tidak berlaku lagi, sekarang apa yang berlaku? Ya dua hukum tadi, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Oke, saya mau kasih contoh begini ya. Saya mau kasih contoh. Contoh gini. Nah, dari mana Yesus menyampaikan hukum itu? Nih, kita lihat. Di Ulangan 6 ayat 5, ya dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan segenap kekuatanmu. Yesus sekali lagi mengambil dari sini. Tidak ada yang dirubah, karena ini hukum yang terutama. Oke, sekarang kita lihat di sini. Oke, sekarang gini. Bagaimana sekarang pertanyaan adalah, sekarang sudah tidak ada hukum Taurat. Otomatis sudah tidak berlaku lagi. Ya. Nah, di dalam hukum Taurat ada beberapa hal yang berbicara mengenai misalnya apabila ada domba domba dari seorang temanmu yang hilang. Kurang lebih seperti itu ya, saya lupa intinya gini. Maka kita harus bantu. Atau contohnya gini, apabila ada roda kereta dari temanmu yang patah, ya, maka kamu harus membantunya. Nah, itu salah satu dari hukum Taurat ya. Sekarang pertanyaan gini, oh berarti kan hukum Taurat udah nggak berlaku, berarti saya nggak perlu bantu dong. Nah, ini yang tidak disadarin, bahwa Tuhan Yesus memberitahu bahwa ada dua hukum utama dari Taurat, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sama manusia. Sehingga, pengertian gini, kalau di bawah hukum Taurat, orang membantu roda kereta teman yang patah, karena takut kena kutuk. Ya. Atau supaya berkenan di hadapan Allah. Ya. Jadi dua hal. Orang melakukan Taurat cuma gini. Supaya tidak kena kutuk, atau supaya diberkati. Itu di Taurat. Ya, supaya tidak kena kutuk, supaya tidak kena hukuman Tuhan, atau supaya diberkati. Itu budak. Karena hanya budak yang berada di bawah hukum Taurat. Tetapi ahli waris, yaitu kita yang percaya dengan iman, kita menolong. Ayat yang tadi saya contohkan adalah ketika roda kereta atau ban mobil teman kita yang pecah, kita bantu kenapa? Bukan supaya Tuhan senang sama kita. Karena waktu kita berdosa, Tuhan udah senang sama kita. Dia terima kita. Kita udah terima semuanya. Jadi apa yang kita lakukan? Adalah karena dia sesama manusia. Hukum yang kedua dan hukum yang terutama. Kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Maka saya membantu teman saya. Udah, titik, selesai. Jadi jangan ditambah-tambahin dengan
Ya, jangan ditambah-tambah dengan ayo bantu orang lain supaya kamu diberkati. Itu Injil yang dicampur namanya. Ayo bantu orang lain supaya Tuhan gak marah sama kamu. Itu percampuran Injil namanya, Injil yang dicampur. Rasul Paulus menuliskan mengenai ini. Itu bukan itu. Jadi kita membantu orang lain karena apa? Karena kita mengasihi dia. Titik. Kenapa kita mengasihi dia? Karena Yesus di dalam kita sudah melakukan kasih itu. Yesus yang di dalam kita mengeluar, membuat kita mengasihi dia, mengasihi orang lain. Yesus yang di dalam kita membuat kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita takut dihukum sehingga kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita supaya minta diberkati Tuhan sehingga kita mengasihi Tuhan. Bukan itu intinya. Intinya adalah Yesus yang di dalam kita membuat kita begitu mengasihi Tuhan, begitu mencintai Tuhan. Yesus yang di dalam kita membuat kita mengasihi sama kita manusia. Itu intinya anak-anak Allah. Bukan budak. Budak hanya di bawah pengawasan. Yaitu Taurat. Oke. Nah, saya lanjutkan. Sekarang ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Ya, saya akhiri sharing saya hari ini dengan satu kesimpulan. Bahwa ya, Bapa telah mengucapkan janji kepada Abraham akan memberikan dia semua berkat sampai kepada keturunannya. Hanya satu keturunan, yaitu Yesus. Dari Bapa mengucapkan janji, dan janji ini diucapkan Bapa kepada Abraham, dianggap sebagai satu kebenaran. Kenapa? Karena Abraham percaya akan janji Allah. Ya. Dari waktu Allah mengucapkan janji ini kepada Abraham sampai kepada keturunan ini, 430 tahun kemudian, kitab Taurat diturunkan para malaikat kepada Nabi Musa. Kenapa diturunkan? Karena begitu banyak pelanggaran, sehingga diturunkanlah Taurat. Tujuannya apa? Diturunkan Taurat sebagai penuntun, untuk mengurung, ya, untuk mengurung umat Israel pada waktu itu, supaya jangan tambah banyak lagi pelanggaran. Supaya umat Israel mengerti aturannya seperti apa. Nah, Taurat ini mempunyai jangka waktu, mempunyai expired, ya, yaitu sampai keturunan ini datang. Yaitu siapa? Yesus. Sampai semuanya dinyatakan. Nah, atau dengan kata lain dikatakan adalah dari itu adalah sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Itulah jangka waktu hukum Taurat. Nah, pada waktu itu, Yesus sudah ada datang ke dunia. Dan masa itu, Yesus masih di bawah hukum Taurat. Dan Yesus mengerti hukum Taurat. Dan dia menyampaikan juga mengenai Taurat. Makanya dikatakan guru, kan. Nah, ketika hukum Taurat ini sudah berakhir, ketika zaman Yohanes Pembaptis sudah berakhir, Yesus mulai mengajarkan mengenai kasih. Inti daripada hukum Taurat. 613 hukum Taurat hanya mempunyai hukum, ada hukum utama dari 613 hukum Taurat, yaitu 2 hukum. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti kamu sendiri sendiri. Hukum yang kedua dari hukum yang terutama. Nah, kita bisa melihat contohnya di kitab Perjanjian Baru. Dari kitab Matius dan sampai Yohanes, kita melihat bagaimana Tuhan melakukan kasih. Padahal bagaimana Yesus melakukan kasih itu, hukum kasih ini, yang terutama ini. Padahal Yesus mengerti hukum Taurat. Karena sudah tidak berlaku otomatis. Dan dia melakukan hukum kasih ini. Nah, Yesus yang telah melakukan hukum kasih ini, telah menyelesaikannya di kayu salib. Telah menyelesaikan Taurat itu dengan menjadi kutuk. Ya, karena hukum Taurat di kayu salib. Dan dia katakan apa? Tetelestai.
Sudah selesai, sudah lunas. Distempel dengan darahnya. Dan dia menyerahkan nyawanya. Kemudian, semuanya sudah terjadi. Semuanya sudah genap. Semuanya sudah diselesaikan. Kita orang bebas. Kita orang di dalam Kristus. Kristus di dalam kita. Maka kita berhak menerima janji Allah karena kita keturunan Abraham. Siapa keturunan Abraham? Kristus adalah keturunan Abraham. Yesus keturunan Abraham. Dan Yesus ada di dalam kita. Karena Yesus dalam kita dan kita di dalam Yesus, Yesus dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, sehingga menjadi satu. Itulah kita sekarang. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan saya kembalikan. Amin. Amin. Wow, terang benderang ya Bapak Ibu. Terima kasih Pastor Mikael Dudi atas sharing firman-Nya.